Gimana sih cara buat konten iklan yang terstruktur dan juga bisa membuat customer menjadi tertarik dengan apa yang kita tawarkan? Jadi ini adalah lanjutan video dari video ini. Anda bisa lihat di bagian informasi atau nanti ada di link di deskripsi bagaimana cara membuat konten iklan. Kalau di video sebelumnya saya belajar atau kita belajar tentang bagaimana cara konsepnya, cara urutannya. Nah, kalau di sini kita praktek bagaimana cara membuat sebuah konten iklan. Nah, konten iklan ini sebetulnya ada banyak banget formulanya. Ada yang namanya 5 minute webinar, ada yang namanya story brand, ada yang namanya Alex Hormozi formula dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini saya ingin menggunakan sebuah metode yang bernama story brand. Jadi story brand ini adalah sebuah konsep yang dikenalkan oleh Donald Miller. Jadi Donald Miller ini punya buku Building a Story Brand kalau nggak salah namanya, atau itulah namanya. Nah, sekarang juga kalau nggak salah udah ada buku lanjutannya yaitu Story Brand 2.0 yang mana si Donald Miller ini membuat sebuah hipotesis atau membuat sebuah konsep bagaimana cara kita bercerita. Nah, berceritanya itu bukan sekedar cerita seperti cerita di film ya, tapi cerita untuk bisnis kita. Jadi sebetulnya Donald Miller ini adalah konsultan untuk membuat cerita ya, makanya namanya story brand. Bagaimana brand itu membuat story. Nah, secara premis sebetulnya story brand ini adalah uh, customer Anda, ini premis dari si story brandnya ya. Customer Anda itu punya masalah ya, punya masalah. Masalahnya bisa apapun. Kemudian customer yang mempunyai masalah ini bertemu dengan guide. Guide itu adalah Anda ya, dengan membawa plan. Plan itu adalah framework bagaimana Anda bisa menyukseskan customer Anda ya. Jadi customer mempunyai problem, ketemu guide yang membawa plan untuk menghindarkan dia dari kegagalan dan juga mencapai kesuksesan. Jadi customer tadi punya pain, punya problem ya. Kemudian Anda sebagai guide punya plan. Jadi customer punya problem, Anda punya plan. Anda punya solusinya untuk membuat dia menjauhi kegagalan dan juga mencapai kesuksesan. Contohnya adalah si customer pengen diet. Metode diet tuh kan ada banyak banget ya. Maksudnya ya berbagai macam lah. Walaupun kalau saya sendiri kan paling percaya dengan intermittent fasting. Nah, Anda guide, Anda punya formula nih. Formula, kemudian framework, punya cheat sheet ya, atau punya program lah intinya untuk customer Anda uh, bisa diet dengan menyenangkan misalnya. Ya, contohnya tidak mengurangi seblak gitu kan, tidak mengurangi makan bubur, tapi tetap uh, bisa diet dengan menyenangkan gitu. Nah, jadi customer Anda bertemu dengan Anda sebagai guide-nya dan Anda memberikan plan-nya kepada dia. Nih loh, caranya untuk diet tanpa harus mengurangi seblak dan tidak perlu meninggalkan makan bubur. Ya, kemudian dengan plan itu dia bisa menjauhkan dia dari kegagalan dan juga mencapai kesuksesan, tentu dengan cara yang lebih menyenangkan. Atau contoh lain misalnya Anda kontraktor, Anda punya step by step, nggak cuman masalah bangunnya doang ya. Kalau Anda mikir kontraktor itu cuman bangunnya doang, Anda salah besar. Jadi ada sistem yang dimiliki oleh kontraktornya, misalnya sistem design build, yang mana desain dan bangun itu kontraktor yang melaksanakan dan juga nanti harganya bisa lebih akurat. Jadi Anda yang tadinya takut berhubungan dengan tukang, takut drama dengan tukang, takut over budget, takut mangkrak, dan lain sebagainya, sekarang Anda bisa bertemu kontraktor yang mempunyai sistem yang menjamin bahwa dengan duit sekian, dengan ekspektasi desain sekian, maka duitnya akan cukup dan tepat waktu. Jadi tugas Anda itu adalah memiliki plan yang bisa diadopsi atau dilaksanakan oleh customer Anda. Anda bukan pemeran utamanya, tapi Anda adalah guide atau Anda bisa menjadi mentor dari customer Anda. Nah, itu adalah premis utama dari si story brand ya. Nah, tapi story brand ini Anda bisa baca bukunya of course, tapi Anda bisa juga menerapkan ke dalam copywriting iklan ya. Copywriting iklan. Nah, maksudnya gimana copywriting iklan? Anda itu bisa menggunakan psikologinya story brand ke copywriting iklan dan menarik customer untuk bisa
mengambil langkah lanjut kepada Anda. Apakah nanti ngechat di WA, ataukah masuk ke landing page, atau lain sebagainya. Nah, karena pendekatan si story brand ini adalah pendekatan customer, jadi Anda justru nggak banyak ngomongin tentang diri Anda. Kebanyakan kan orang misalnya beriklan, kebanyakan malah ngomong, gua gini, gua punya benefit ini, kami yang terbaik. Ya semua bilang terbaik. Kami yang tercepat, semua bilang tercepat. Kami bilang yang terfavorit, semua bilang terfavorit. Jadi kayak Anda tuh ceritain bisnis Anda mulu gitu kan. Kami punya ini, kami punya itu. Kami punya alat ini yang canggih gitu kan. Nah kalau si story brand pendekatannya justru ke customer. Kayak bahasa gampangnya gini. Customer, lu punya masalah ini ya. Lu punya masalah ini ya. Lu ngerasain gini kan karena masalah lu. Ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya lu masih gagal di sebelumnya nggak apa-apa, karena memang masih banyak juga yang gagal dan juga it's okay to be fail. Nah sekarang lu nggak usah sedih lagi karena lu udah ketemu gue nih, gue punya plan yang mana gue bisa membawa lu ke kesuksesan. Ya, gue udah membantu lebih dari ribuan orang yang sama seperti lu, yang punya masalah persis sama kayak lu, dan juga mereka udah sukses semua nih, gitu ya. Silakan lu bisa menggunakan plan ini untuk bisa sukses juga kayak mereka. Jadi nanti setelah lu sukses, lu bisa mendapatkan ini, lu bisa tidur lebih nyenyak, lu gak usah khawatir karyawan lu gak digaji, dan lain sebagainya. Caranya gini, yang pertama A, yang kedua B, yang ketiga C, yang keempat D, yang kelima E. Nah itu adalah caranya. Kalau misalnya lu tertarik, lu bisa klik link di bawah untuk ikut konsultasi dulu, kita ngobrol dulu bagaimana gue bisa membantu lo. Jadi sebenarnya intinya kayak gitu ya. Jadi itu adalah persis skrip yang akan Anda pelajari sekarang ya. Tadi saya ngomong dari awal tentang Anda punya masalah ya, sampai call to action itu adalah yang akan kita pelajari sekarang. Nah yang pertama yang harus Anda pelajari adalah, yang harus Anda ketahui di dalam membuat copywriting itu yang ada namanya call out ya. Call out itu apa sih? Call out itu adalah kita memanggil customer ya dengan nama yang bisa langsung mereka paham bahwa itu gue gitu ya. Jadi call out ini bisa beberapa cara. Yang pertama adalah label. Label itu langsung Anda sebutin dia siapa. Misalnya profesinya atau dia siapa. Misalnya Anda tinggal di Jakarta, ya. Anda laki-laki di atas umur 30 tahun. Misalnya Anda laki-laki di atas umur 30 tahun sakit pinggang gitu kan. Kemudian, apakah Anda pengusaha? Apakah Anda kontraktor? Apakah Anda agen asuransi? Apakah Anda agen properti? Dan lain sebagainya. Jadi Anda sebutin namanya. Call out. Ya, jadi Anda sebutin namanya dia. Atau Anda juga bisa istilahnya namanya yes based question. Yes based question itu adalah Anda nyebutin masalahnya dia atau Anda nyebutin keinginannya dia, ya. Contohnya, Anda sakit pinggang kalau misalnya lama-lama duduk di depan komputer, ya. Anda pengen punya passive income, Anda pengen dapat tambahan 2 juta sampai 3 juta per bulan dari produk digital, ya. Contoh lagi misalnya Anda pengusaha yang susah mendapatkan klien konstruksi, ya, atau lainnya. Jadi Anda sebutin problem atau keinginannya, ya. Anda pengen investasi di properti tapi nggak tahu gimana caranya, gitu. Itu adalah call out. Juga selanjutnya call out juga bisa rumusnya adalah jika maka. Jika Anda laki-laki umur 30 tahun yang memiliki sakit pinggang di daerah Jakarta, maka video ini untuk Anda. Jika Anda memiliki masalah terkait dengan A, maka ini adalah video untuk Anda. Jika Anda merasakan ini, maka kami bisa membantunya. Jadi yang pertama adalah label, yang kedua adalah yes based question atau problem dan gain-nya ya yang kita sebutin. Yang ketiga adalah if then namanya. Jika maka. Itu adalah call out. Yang kedua, kita sebutin problemnya. Jadi masalah dia apa sih? Ya, Anda kontraktor, Anda susah dapat klien. Nah, problem itu adalah susah dapat klien. Kalau misalnya Anda bengkel gitu ya,
Anda bengkel yang bisa benerin aki 24 jam misalnya contoh. Anda takut mobil Anda mati gara-gara kehabisan aki malam-malam gitu kan, dan bengkel pada tutup gitu. Jadi masalahnya disebutin. Contoh misalnya dokter gigi, Anda ngerasa gigi Anda udah mulai nggak enak gitu kan rasanya, atau Anda pengen meningkatkan estetika gitu kan. Jadi masalah dari customer ini apa gitu. Itu yang perlu disebutin. Nah, secara psikologis kalau Anda bisa menyebutkan masalah customer ya, itu walaupun mungkin persentasenya juga kecil, tapi sedikit bisa membantu Anda bahwa Anda ini sebagai ahli dan juga si customer ini mau denger Anda. Karena Anda bisa menyebutkan masalahnya. Misalnya kayak saya sakit pinggang gitu ya kalau duduk kelamaan, tiba-tiba baca iklan atau nonton iklan, Anda sakit pinggang kalau duduk di atas 2 jam, gue nih, apa ya nih, dengerin deh gitu kan. Jadi kalau Anda bisa menyebutkan problem dengan tepat, maka Anda bisa menarik perhatian customer dan juga customer akan dengerin lebih lanjut terkait dengan iklan Anda. Nah yang selanjutnya itu adalah agitate. Agitate ini apa sih? Agitate ini adalah Anda memperburuk problemnya si customer ya, atau Anda menceritakan efek buruk dari kalau problem tersebut tidak diselesaikan. Contoh misalnya Anda perusahaan jasa yang tidak punya sistem marketing yang baik sehingga customer itu datangnya on off gitu ya. Sebulan sekali juga belum tentu ada. Dan juga Anda mulai merasakan revenue Anda kurang nih dan profit Anda kurang. Bahkan Anda nggak bisa nutup biaya operasional. Nah, bagian agitate-nya adalah Anda takut nggak bisa bayar karyawan, Anda takut nggak bisa bayar listrik, Anda takut nggak bisa memperpanjang kantor, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah agitate. Jadi Anda memperparah atau memperburuk problem dari customer Anda. Dan juga Anda merasakan apa yang dia rasakan. Gitu. Makanya penting banget untuk Anda ngeriset customer Anda itu seperti apa sih problemnya, dan juga apa yang nggak enaknya tuh kenapa, nggak bisa tidur kah, takut gagal bisnisnya, dan lain sebagainya. Nah yang keempat itu adalah empathize. Anda berempati. Berempati itu sesuai yang tadi saya ceritain tuh. Misalnya contoh, nggak apa-apa kok lu gagal karena memang pengusaha pemula kayak lo nih biasanya banyak yang memiliki mindset yang salah. Atau nggak apa-apa kok gagal, banyak orang yang sama kayak lu gitu kan. Nggak apa-apa kok gagal, namanya bisnis juga namanya sulit gitu kan. Itu adalah berempati. Jadi setelah kita panggil, setelah kita sebutin problemnya dan juga kita tahu secara mendalam problemnya, kita berempati bahwa ya udah nggak apa-apa kalau lu punya problem itu, tenang aja ya. Jadi kan misalnya tadi tuh Anda berumur 30 tahun kemudian mulai sakit pinggang kalau duduk di atas 2 jam, kan gue kayak apa nih gitu kan. Kemudian misalnya sakitnya berlanjut sampai tidur nggak bisa tidur harus tengkurap dan harus menghadap di posisi-posisi yang nggak enak dan lain sebagainya. Iya nih gue ngerasa kayak gini nih, kenapa ya pinggang gue ya, dan sakitnya tuh bisa sambil jalan juga sakit gitu kan, kenapa nih gue ya. Tenang gitu kan kata iklannya, tenang. Itu memang sindrom atau symptoms yang biasa diinin umur 30-an misalnya. Oh, ternyata ada solusinya nih, dalam hati gue kan kayak gitu. Contoh kayak gitu. Jadi kita berempati terhadap customer, dia habis kita sebutin semua masalahnya, kemudian kita berempati sama customer bahwa it's okay kok gitu ya. Nah, baru Anda memberikan solusinya. Ya. Solusinya terserah sesuai dengan bisnis Anda ya. Misalnya di XYZ konstruksi kami memberikan ini. Di di terapi ini kami memberikan terapi punggung gitu ya. Gitu. Jadi apapun solusi yang Anda berikan, ya pastiin solusinya itu inline dengan problemnya. Jadi tadi Anda nyebutin problem apa? Orang nggak bisa tidur, sleep apnea. Nah, kami punya program terapi atau punya mesin yang bisa membantu Anda tidur. Jadi itu problem dan solusinya itu harus inline. Nah, selanjutnya adalah authority. Authority ini bisa Anda sebutkan testimoni,
pencapaian, award, dan lain sebagainya. Authority ini intinya adalah untuk membangun kredibilitas bahwa Anda memang layak untuk didengar dan produk Anda memang layak untuk digunakan. Kayak tadi contoh saya sebutkan kan, udah lu tenang aja kok, di sini gue bantu kayak gini dan ini udah ribuan orang yang sukses, jadi lu nggak usah khawatir, ini memang cocok banget buat lu gitu. Jadi itu adalah salah satu authority. Jadi bisa pakai statistik, bisa pakai award dan lain sebagainya. Makanya authority juga kadang-kadang kalau di iklan itu dipakai artis. Jadi artis itu bukan masalah reach doang. Misalnya orang itu akan lebih senang dengan muka yang familiar. Jadi otoritasnya makin tinggi, kredibilitasnya terasa makin tinggi. Makanya dia pakai artis. Misalnya kalau lu ketemu gua di YouTube, ini orang siapa gitu kan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba Deddy Kobuzer yang ngiklanin gitu kan, pasti lu ngerti itu siapa. Atau misalnya Ivan Gunawan yang ngiklanin, itu pasti lu ngerti siapa. Makanya kebanyakan endorse itu pakai artis supaya meningkatkan authority. Kemudian selanjutnya adalah future. Future itu adalah masa depan ketika problemnya selesai. Jadi misalnya tadi kalau problemnya nggak bisa punya klien, sekarang bayangin lu punya klien setiap hari yang benar-benar aktif nyari jasa lu dan lu malah kewalahan, malah nggak buka-buka lagi gitu kan, harus melayani karena banyak banget yang request. Atau misalnya tadi sakit pinggang lu hilang, lu bisa main sama anak, lu bisa main sama istri, bisa main bola lagi, bisa kerja lebih produktif. Jadi future ini adalah kondisi di mana lu udah mencapai kesuksesan dari solusi tadi. Jadi dibayangin dulu tuh nih kalau selesai kayak gimana. Kayak misalnya lu bangun rumah, lu bisa tinggal sama anak istri dengan waktu yang tepat waktu dan budget yang tepat gitu kan. Karena kan ketakutan orang mungkin ada kontraktor yang mangkrak gitu ya. Jadi udahlah keluar duit, dia nggak bisa tinggal di rumahnya kayak gitu-gitu. Nah, langkah selanjutnya adalah demonstrate. Demonstrate itu adalah kita tunjukin gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah dia, dan juga benefit itu baru disebutkan di sini. Jadi benefit dari kita apa sih? Nanti lo dapat ini, lo dapat ini, lo dapat ini, dapat ini, dapat ini. Ini semua baru bisa lo sebutin setelah lu panggil dia, lu sebutin problemnya, lu berempati sama dia, lu kasih solusinya gimana, lu berikan otoritas lu gimana, lu memberikan bayangan kalau dia sukses gimana, dan lain sebagainya. Baru lu kasih benefit-benefitnya. Kenapa? Kenapa di belakang? Karena proses dari call out sampai future itu adalah proses supaya si customer ini mau dengerin lo dulu. Kalau customer udah mau dengerin lu, maka lu present apa, lu kasih solusi apa, customer lebih mau dengar dibandingkan dengan dari awal lu udah yepeng. The benefit gue ini, mau nggak? Lah, siapa lu gitu kan? Nah, kalau udah disebut semua, dia tahu problem gue ya, dia tahu solusinya juga gitu, dan dia juga kredibel. Jadi kayaknya bisa deh gue percaya sama dia gitu, baru lu demonstrate. Nah, terakhir adalah call to action. Call to action ini tergantung ya. Maksudnya ya terserah lu mau ngarahin ke WA, ke website, dan lain sebagainya. Nah ini jadi kalau misalnya kita mau bikin contohnya, misalnya ini kita pakai contoh apa ya? Ini contoh yang paling gue ngerti aja deh, pakai sistem kontraktor ya. Misalnya apakah Anda ingin, jadi ceritanya gini, ini adalah kontraktor yang bukan cuman konstruksi doang, tapi juga membantu terkait dengan investasi cost. Jadi si kontraktor ini bukan cuman konstruksi, tapi juga dia membantu all in di investasi cost. Dari mulai menghitung finansial, memilih lokasi, memilih jenis kamar, memilih harga kamar, target marketnya siapa, apakah mahasiswa, karyawan, dan lain sebagainya. Kemudian juga si kontraktor ini bisa bantu financing ya. Maksudnya dia bisa menghubungkan ke orang bank, dan juga dia punya partner agen properti. Jadi misalnya juga orang pengen investasi properti tapi nggak tahu tanahnya di mana atau rumahnya di mana, itu juga bisa dikoneksikan. Dan juga terakhir dia bisa mengkoneksikan ke operator kos-kosan, artinya kayak Rukita gitu-gitu ya. Jadi secara backgroundnya kayak gitu. Nah ini coba kita bikin iklannya. Nah misalnya call out nih,
ya kan? Call out-nya, apakah Anda ingin investasi kos-kosan di kota Yogyakarta, misalnya kayak gitu. Call out-nya. Jadi kalau ini tipe iklan yang budgetnya agak lebih tinggi ya, karena nggak semua orang mau investasi kos-kosan kan. Jadi mungkin lu investasi targetingnya di Jakarta dan Jogja misalnya. Itu mencari apakah Anda ingin investasi kos-kosan di Yogyakarta. Kenapa ini harus clear? Ini misalnya, ini kata-katanya jelas. Apakah Anda ingin investasi kos-kosan di kota Yogyakarta? Yang pertama, kalau ada yang ingin investasi kos-kosan di Yogyakarta langsung berhenti. Siapa nih? Iya kan? Kok dia tahu gue pengen investasi kos-kosan di Jogja? Berhenti tuh. Tapi kalau misalnya dia nggak tertarik, dia langsung scroll, dan itu bagus. Kenapa? Karena kalau dia berhenti baca, bayar iklannya, bayar lebih mahal gitu kan. Jadi kita membuang yang tidak perlu dan mencari yang memang target marketnya. Nah, apakah Anda ingin investasi kos-kosan di kota Yogyakarta tapi bingung mulai dari mana? Anda nggak tahu berapa harga kamar, berapa jumlah kamar, dan bagaimana cara mengelola kos setelah konstruksi selesai. Jadi ini sebutin masalahnya ya. Nah, Anda harus riset nih masalah si customer Anda apa, sesuai nggak dengan ini gitu kan. Mungkin ini kalau misalnya kos-kosan kontraktor gudang beda lagi masalahnya gitu kan. Atau kalau kontraktor umum mungkin masalahnya ya drama dengan tukang, over budget, mangkrak, dan lain sebagainya. Karena nggak paham, Anda jadi nggak mulai untuk berinvestasi. Makin lama harga makin mahal, material naik, dan duit Anda segitu aja. Ya, jadi di-agitate gitu ya, diperdalam lagi problemnya gitu. Dan juga buat efek kalau misalnya gara-gara problem itu dia jadi kenapa sih. Nah ini karena kita bikinnya cepet, jadi ya risetnya juga nggak begitu dalam ya. Ini semakin sakit lu bisa nulisnya, semakin bagus. Tenang, investasi kos memang hal yang tidak mudah karena banyak pertimbangan yang harus diambil agar investasinya gak rugi gitu. Jadi berempati kita, tenang, investasi kos itu memang susah kok karena banyak pertimbangan yang harus lo ambil agar investasinya gak rugi gitu. Nah solusinya di ABC Construction kami gak cuma memberikan layanan konstruksi, tapi kami merupakan all-in-one solution untuk Anda yang ingin berinvestasi kos-kosan. Jadi sesimpel ini dulu aja, karena kenapa? Karena benefitnya kan di belakang. Jadi Anda sebutin ini dulu aja, di ABC Construction kami nggak cuma memberikan layanan konstruksi, tapi all-in-one solution untuk Anda yang ingin berinvestasi kos-kosan. Kami telah membantu lebih dari 30 kos-kosan di Yogyakarta dan semuanya happy dengan testimoni sebagai berikut. Jadi mungkin ada screenshot WA, ada foto-foto waktu serah terima dan lain sebagainya, itu bisa dilampirkan juga di sini. Nah, future itu adalah efek setelah customer menggunakan jasa Anda. Nggak perlu lagi deh pusing mikirin investasi. Anda tinggal memilih desain yang cocok dengan Anda. Kemudian sisanya kami yang
urus investasi nggak pernah semudah ini. Investasi cost ya, investasi cost nggak pernah semudah ini. Nah, itu future-nya. Jadi si customer-nya setelah mendapatkan atau menggunakan jasa Anda tuh kayak gimana jadinya gitu kan. Jadi ya tinggal pilih desain aja, nggak usah mikirin investasinya. Investasi cost biar kita yang mikir gitu kan. Nah, demonstrate itu baru benefitnya. Anda akan dibantu dalam menghitung investasi secara finansial. Memilih jenis kamar yang sesuai, target market yang tepat, dan juga dihubungkan dengan operator kos yang berpengalaman. Ini mungkin bisa lebih dalam lagi ya, tapi secara garis besar kayak gitu. Nah, call to action-nya, klik link di bawah untuk konsultasi bagaimana kami bisa membantu Anda dalam berinvestasi dengan nyaman dan mudah di Yogyakarta. Gitu. Jadi kalau outnya, apakah Anda ingin investasi kos-kosan di Yogyakarta? Kita saring, orang yang nggak pengen investasi jadi terbuang. Kemudian problemnya kita sebutin, bingung mulai dari mana, nggak tahu berapa harga kamar dan lain sebagainya. Kemudian kita perdalam dan juga kita kasih efek akibat problem tersebut. Jadi nggak mulai untuk investasi, duit Anda jadi segitu-segitu aja. Berempati, tenang, investasi cost memang hal yang tidak mudah karena banyak pertimbangan. Solusi nggak cuman konstruksi, tapi all-in-one solution jika Anda ingin berinvestasi. Authority, kami telah membantu lebih dari 30 kos-kosan di Yogyakarta dan semuanya happy dengan testimoni sebagai berikut. Jadi Anda tunjukin testimoninya gitu. Nah, nggak perlu lagi deh pusing mikirin investasi, tinggal milih desain yang cocok. Kemudian nanti kami akan bantu ini. Kalau tertarik, klik link di bawah untuk masuk ke pendaftaran gitu. Jadi ini adalah cara membuat iklan yang cocok untuk kayak Reels, TikTok yang durasinya 30-90 detikan lah. Jadi kayak short video. Ya, mungkin kapan-kapan kita akan bahas tentang bagaimana caranya membuat webinar. Tapi webinar itu gini, karena webinarnya sendiri kan waktunya 1 jam sampai 1,5 jam. Jadi kalau kita bikinnya ya bisa mungkin seharian ya. Jadi mungkin nanti kalau webinar saya jelaskan bagaimana konsepnya, tapi nanti mungkin kalau prakteknya ya perlu workshop ya. Karena kalau full juga malah Anda kebanyakan malah jadi bingung gitu. Nah, nanti kapan-kapan kita akan buat copywriting dengan cara yang lain. Tapi secara garis besar adalah ini cara membuat iklan ya yang saya gunakan. Nah, kalau misalnya Anda mau main ke sosial media saya, itu sebetulnya banyak saya udah pakai cara ini. Ya, cara ini udah saya gunakan di semua iklan saya, baik itu di Meta Ads maupun di TikTok dan lain sebagainya. Jadi ya ini secret recipe-nya kalau saya membuat iklan gitu ya. Semoga dengan video ini Anda bisa membuat naskah iklan yang lebih terstruktur dan juga bisa meningkatkan penjualan bisnis Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng.